Kriteria pemimpin yang baik dalam perspektif Al-Quranul Karim, yang pertama adalah dia adalah orang yang berilmu, orang yang cerdas. Seorang pemimpin dipersyaratkan sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada manusia-manusia pada umumnya. Dia memiliki ilmu yang mana ilmunya itu tidak pada ilmu-ilmu standar manusia biasa, tapi ilmunya menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, beliau mengatakan ilmu seorang pemimpin sampai pada derajat ijtihad. Harusnya dia sudah sampai pada derajat ijtihad. Ilmu seorang pemimpin, jika kita melihat ayat di dalam Al-Quranul Karim, bisa kita dapatkan di surah Al-Baqarah 247 tentang kisah Talut. Bani Israel ketika itu meminta kepada nabi mereka agar Allah Subhanahu wa taala menunjuk pemimpin di antara mereka. Lalu singkat cerita, dari ayat-ayat yang lumayan panjang tentang perlawanan Talut terhadap Jalut, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai pemimpin Bani Israel, maka Allah sebutkan salah satu kelebihannya. Qala, yaitu nabi di antara mereka berkata, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kalian, kata nabi mereka, seorang pemimpin di antara kalian yang sifatnya dia memiliki ilmu, zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan kesehatan jasmani. Ini menunjukkan akan pentingnya keilmuan di dalam agama Islam bagi seorang pemimpin, karena dia bisa bersikap, dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakannya yang dilandasi dengan ilmu, dan jika suatu kebijakan keluar dengan landasan ilmu, maka insya Allah kesejahteraan, keadilan akan menyinari kaum muslimin atau masyarakat yang dipimpinnya. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki ilmu, gelap dengan kejahilan menyelimuti hatinya, maka tidak mungkin dia bisa menerangi orang lain dengan kejahilan atau kegelapan jahilnya tersebut. Imam atau Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan bahwasannya ketika mengomentari An-Nisa 59 tadi, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seorang pakar tafsir, pakar hadis di Arab Saudi, fakkallahu asrahu, beliau mengatakan bahwasannya dahulu kala kepemimpinan ini dipegang oleh orang-orang yang berilmu. Sosok pemimpin dialah ulama di tengah-tengah umat kaum muslimin. Katakanlah sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi, dan beliau juga adalah ulama di tengah-tengah sahabat. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pemimpin kaum muslimin, juga dia adalah ulama, menjadi rujukan utama dalam ilmu-ilmu Islam. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua adalah pemimpin yang sekaligus ulama. Jadi sosok kepemimpinan dan sosok keilmuan itu menyatu dalam diri mereka. Namun kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seiring dengan berjalannya zaman demi zaman, ternyata kepemimpinan itu mulai terjadi pergeseran, yang mana pemimpin-pemimpin yang memimpin kaum muslimin, sebagian mereka jahil dengan agama, hanya mereka memiliki sisi keilmuan di bidang pemerintahan dan kepemimpinan, di bidang manajemen. Mereka punya keahlian di satu sisi, namun di sisi lain, di sisi keagamaan, mereka tidak mendalaminya. Sehingga terpisahlah antara pemimpin yang hanya ahli di bidang kepemimpinan dan ulama
yang ahli di bidang agama. Sehingga solusinya, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, solusinya adalah hendaknya pemimpin-pemimpin itu mereka selalu meminta fatwa, mendekat kepada para ulama agar supaya kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan dapat berpijak pada keilmuan para ulama. Jika seorang pemimpin di zaman kita sekarang jauh dari para ulama, maka dapat diyakinkan kebijakan-kebijakannya akan berdampak kezaliman pada rakyatnya. Namun, jika para pemimpin-pemimpin mendekat kepada ulama agar ilmu-ilmu ulama menyinari langkah-langkah kebijakannya, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang dicintai di tengah-tengah rakyatnya, dan keadilannya akan selalu dikenang sepanjang masa.